Hai, kabar baik. Selamat malam untuk pecinta Nagaya. Kita ketemu Wow, lagi ya. langsung ramu nih Bu hari ini pas tahu Ibu Yuli akan mampir. Kali. Oke, baik. Bu Yuli silahkan Bu, the session is yours. Oke. Ya, Ada pertanyaan dari keluarga kita, keluarga Nagaya. Apa yang mau ditanyakan? oke. Ada banyak Bu yang masuk pertanyaannya ini sudah sekitar ada dari tadi sih mungkin ada 20 sampai 30. Mungkin saya bacakan beberapa ya Bu Yuli ya. Kita Oke. langsung masuk ke question and answer. Oke, pertanyaan pertama Bu, ada yang tanya dari tadi mungkin sudah keluar ya, Ibu Sumiati. Pertanyaannya, bagaimana update Nagaya secara global, Ibu Yuli? Istilahnya kan kita Nagaya itu kan di website kita semua jelas. Kita nggak ada namanya Nagaya Korea, terus ada yang namanya Nagaya Korea, W Nagaya by Korea, kan enggak. Naga itu cuma satu. Nagaya yang sekarang ini yang kita lihat, sekarang yang kita open our website, cuman ini aja. Jadi dari situ semuanya ketahuan. Berapa koin yang kita jual, laporannya semuanya jelas. Jadi kita Oke, jadi kita bisa make sure itu kalau sampai ada seperti orang bilang masih ada Nagaya lain, berarti mereka copycat. Itu yang kita harus cari tahu. Iya betul. kan? Berarti naganya cuma satu ya, Bu ya, tidak ada Ya, yang lain. tidak ada yang Oke ya, berarti dan itu Anda bisa lihat semua ada di website. Bu, ada pertanyaan yang sangat menarik, Bu. Oke, Ibu Yuli kan sudah seorang pengusaha yang berhasil ya, Bu ya. Apa yang menginspirasi Ibu untuk mau berpartisipasi dan membesarkan Nagaya, Bu, kalau boleh tahu? Oke, the story make it short. Jadi saya to the point aja. Pertama itu founder punya idea, kita bicara, kita sharing. Kenapa bukan cuma di Indonesia, di Singapura pun banyak ya orang itu mereka invest di namanya crypto koin-koin, tapi di end of the day mereka itu scam. Jadi mereka tuh nggak ada yang jerah, kapok, enggak. So kita pikir gimana caranya kita mau mendidik orang-orang untuk mengetahui mana yang asli atau mana yang scam. Kita nggak mau bilang orang itu scam ya. Tapi kalau kita tidak mengeluarkan suatu subjek, suatu koin, bagaimana kita mau mendidik atau sharing dengan orang? Nggak mungkin kan? Makanya muncullah Nagaya. Itu di awalnya itu pure just mau sharing, membedakan yang mana scam, yang mana yang the real. Kalau kita nggak punya koin yang kita tampilkan, kita nggak akan tahu. Orang yang mau kita ceritakan apa? Nggak ada. Nggak mungkin kita ceritakan koin BTC, Bitcoin. Nggak mungkin kan? Makanya dengan ide founder kita yang benar-benar pure awalnya untuk sharing, mau menolong kenapa orang nggak jerah, nggak kapok, lahirlah Nagaya. Niatnya awalnya cuman itu aja. Of course, kita maunya bikin lain dari yang lain, makanya baru bisa membedakan, baru kayak teman-teman, keluarga bisa tahu, oh Nagaya itu apa bedanya sama yang lain. Jadi awalnya benar-benar pure untuk sharing, untuk mendidik aja. Oke, berarti if I got you correctly ya Bu ya. Pertama itu Yes. Nagaya itu dibuat memang untuk berbagi saja ya, berbagi kepada Ya, teman-teman. Kita harus tahu lah. Kita pilih aset tuh yang benar tuh yang mana sih, yang ya, scam tuh yang mana sih, ya. ya, Apa namanya? Dan apa namanya? Dan dari situlah ide untuk Nagaya itu muncul ya. ya, Oke, baik. That's a really good answer, Bu. Jadi memang gara-gara niatnya itu adalah pure untuk berbagi dan memang untuk mensejahterakan sebanyak-banyaknya orang ya, Bu ya. betul, dari kita punya founder karena dia lihat banyak sekali kasus-kasus yang begini, bukan cuma di Indonesia, di Singapura pun banyak. Jadi kita pun feel pity, kasihan gitu ya. Oke, baik. Keren. Nah, Bu Yuli, next question. Kapan Bu Yuli mau mampir ke Indonesia, Bu? Saya mau secepatnya karena terus terang ini just apa sedikit info, di perusahaan di Singapura ini yang kerja sama pemerintah mau menggait Nagaya untuk mensejahterakan member Nagaya yang punya bisnis kecil. Tapi ini Oh, masih ide dari mereka, saya belum sharing dengan founder kita ya, karena
dia kan yang punya IT, yang tahu ya. Saya kan marketingnya aja istilahnya. Jadi mereka mau sharing, suruh kita memasukkan sistem ini ke Indonesia, nanti bisa pakai koin kita untuk vendor, untuk yang punya kayak food court, kayak punya warung, mungkin yang punya gerobak juga bisa pakai. Wow. Ya, seperti POS system atau kasir system yang sudah online. Wow. Benar-benar luar biasa. Jadi untuk sedikit, soalnya saya belum deal sekali sama mereka. Saya bilang saya mesti sharing dengan founder kita dulu. Jadi just sedikit, bagaimana saya begitu bangganya ya, orang yang benar-benar sudah di dunia IT benar-benar mencari kita. Wow, jadi orang yang di dunia IT pun sudah mencari kita ya Bu ya? Ya, di Singapura. Wow. Mereka ini disupport sama government ya. Cuma saya bilang kalau di Indonesia nggak bakalan disupport sama government. Government Indonesia nggak mensupport yang istilahnya pengusaha menengah sedang atau menengah ke bawah, nggak ada. Kalau di Singapura iya, mereka disupport full sama pemerintah. Wow, berarti kalau sistem POS itu berarti nanti mungkin serupa seperti sistem yang akan digunakan di P4 Lala Square ya Bu Yuli ya? Kurang lebih seperti itu? Kurang lebih, jadi sistemnya gini, sekarang ini kan karena COVID, jadi sedikit aja ceritanya. Karena COVID kan, kalau kita mau makan di food court, lagi rame, kita kan harus ngantri. Ya. Berarti kan kita banyak orang, bagaimana caranya kalau kita nggak mau ngantri, kita duduk aja di meja kita, atau setelah kita di luar, di perjalanan, kita punya scan QR code dari si toko ini. Contoh, saya mau makan nasi Padang pagi sore. Di mana, di daerah mana, kan mesti saya punya dong, saya langganannya kan. Saya scan, saya bilang saya pesen ini nasi ayam atau apa ya. Terus nanti di restoran yang punya owner terima, oh iya menu kamu udah diterima. Jadi kita bayar online. Kita sampai udah siap, dia bilang makananmu udah siap. Tinggal kita ambil atau tinggal kita bungkus atau whatever lah. Oke, berarti seperti sistem e-cash atau seperti loyalty ya Bu ya berarti ya? Biar di sini namanya S-cash, nanti di Indo kita tukar jadinya iCash. Wow, keren. Indonesia kan dari mulai I, jadi iCash. Oke, keren ya. Itu kita tunggu-tunggu ya Bu ya. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Tapi ini benar-benar off the record ya Bu ya. Pak Yohanes pun belum tahu. Belum tahu. Jadi intinya mereka punya akan pakai koin atau poin untuk membayar kan. Nah nanti itu bisa pakai koin kita gitu loh. Kurang lebih bisa dikerjasamakan seperti itu. Wow, jadi Anda yang dengar ini yang pertama kali dengar ya. Bahkan saya pun pertama kali dengar. Ya, I so excited. Ini juga saya hari ini baru meeting dengan mereka. Masih terus nanti ada meeting lanjutan juga. Ditunggu kabar baiknya ya, Bapak Ibu yang sedang menyaksikan ya. Ditunggu kabar baiknya. Oke, Bu Yuli, ada next question. Apakah Ibu optimis Nagaya bisa lebih dari $1.000 suatu hari? Why not? Harus optimis. Kita yakin. Seperti dari awal saya kemarin pernah bilang, Nagaya tidak pernah menjual mimpi. Kita moving forward. Kita harus bagaimana caranya mencapai ke sana. Ya, berarti kita nggak jual mimpi. Orang lain ya. Tidak, orang lain itu menghayal, memberi hayalan, menjual mimpi. Kalau kita tidak, kita menjual realitas, kenyataan. Kita menuju step by step. Bagaimana caranya kita akan menuju ke arah sana. Of course, untuk semua warga Nagaya harus kasih kita waktu. Kita butuh time, butuh waktu untuk mewujudkan apa yang kita target. Ya, nggak bisa langsung tiba-tiba baru bikin bom, tiba-tiba gede, itu impossible lah ya Bu ya. No business is like that. No. Itu yang kita bilang yang lain-lain itu yang menjual mimpi, yes. Happening, mereka bisa mengatakan apa aja gitu. Ya. Berarti kan Bu Yuli ini kan pengusaha juga ya, so you must be knowing benar-benar bahwa everything takes process dan semua itu butuh waktu ya. Ya. Jadi kalau ada yang bilang, wah dalam waktu 1 tahun, wah itu definitely pasti ada yang fishy ya, ada yang aneh. Ada yang sesuatu, ya betul. Ada udang di balik bakwan, katanya. Oke, Bu Yuli, ada satu question yang menarik nih. I think mereka
apa namanya, mereka ini sempat mengikuti sesi yang bahasa Inggris waktu itu. Ada yang bertanya seperti ini, Bu, saya mendengar bahwa pernah ada yang ingin membeli Nagaya dalam jumlah besar namun ditolak. Apakah benar dan apa alasannya? Oke, bukan cuma satu ya. Ini yang orang yang kedua. Oke, yang kedua ini kebetulan teman bisnis suami ya. Dia just sharing ya. Dia banyak cash on hand. Dia baru jual, dia kan public listed company, jadi dia udah jual di Hong Kong, dia dapat cash. Kemarin dia juga udah kena scam juga yang TOTS. Dia memang investor, dia suka invest. Yang TOTS itu yang di Singapura. Jadi sekarang dia tanya, saya mau invest 2 juta. Saya bilang enggak. Sampai sekarang aja saya belum cari dia loh. Padahal saya bilang enggak, kalau cuma 10.000, 20.000, yes, I'm welcome. Dia suruh saya hubungin dia lagi. Berhubung saya sibuk ya beberapa minggu ini, benar-benar super sibuk. Dan saya juga nggak mau seperti, sorry ya, saya mencari dia, saya butuh dia. Oh no, biarpun kamu punya uang, kalau kamu mau, kamu datang ke kantor. Biarpun kamu merasa kamu itu uangnya banyak lah, cash dia di tangan, kita nggak mau. Karena kenapa? Prinsipnya begini ya. Dari awal Nagaya punya prinsip mau semua orang punya Nagaya. Kalau yang punya uang beli Nagaya 2 juta, setelah kita masuk exchanger, dia lempar semua. How we handle? Gimana kita handle Nagaya? Kita akan kalang kabut. Karena orang punya uang, mereka pikir saya punya uang, saya rugi 2 juta, masa kecil. Tapi buat kita yang susah payah ngumpulin Nagaya, itu istilahnya omong bahasa Indonesia itu keringat darah. Kita nggak mau. Kita nggak butuh. Saya lebih baik nunggu 1 tahun untuk menjual Nagaya 2 juta istilahnya daripada saya instan. Kita kan nggak bisa stop orang itu. Saya nggak bisa bilang, kamu beli 2 juta, kamu jangan buang ya. Kamu buangnya cuma 10.000, 200.000, apa 100.000. Kita kan nggak ada perjanjian begitu. Dan kita nggak bisa stop pada waktu $3 atau $4 atau $5 dia lempar. Dia pikir kan just for fun, untuk happy. Tapi bagaimana reaksi kita? Kita nggak bisa kontrol. Ya itu prinsipnya. Oke. Berarti memang kita kita nggak mau ya, cuman segelintir orang saja yang punya Nagaya, tapi kita memang mau sebanyak-banyaknya yang punya. Ya, dan kita lebih strong. Kesempatan. Yes, betul. Ya. Oke, Bu Yuli, ada yang bertanya nih ya Bu ya. Kalau misalkan saya mau mampir ke kantor Singapura, Ibu Yuli, boleh diberikan alamatnya dan bagaimana prosedurnya untuk mampir? Kalau alamat ada di website ya, bagi Anda yang tadi bertanya, offices itu ada di Geylang Road. Untuk prosedurnya mungkin boleh di-sharing Bu Yuli? Oke, kita ada admin, karena sekarang Singapura kan posisinya on-off lockdown-nya ya. Jadi kadang di office itu kita nggak boleh misalnya lebih daripada 10 orang atau 16 orang. Jadi kalau bisa sebelumnya itu bikin appointment dulu dengan saya ataupun dengan admin. Karena untuk appointment itu yang manage si admin. Nanti saya bisa kasih, Denny bisa suatu hari tampilin who in charge in our office in Singapore. Jadi sebelumnya tinggal WA aja jam berapa mau datang. Lihat di office itu banyak orang nggak, kalau udah banyak kita juga nggak bisa izinkan masuk. Mudah-mudahan kalau nggak ada kasus COVID-nya naik terus, itu sih agak bebas ya. Itu kapan aja boleh. Oke, baik. Berarti nanti boleh bikin janji dengan admin ya, Bu Yuli ya. Terus nanti boleh datang, karena memang saya juga sempat dengar, Bu, correct me if I'm wrong, di Singapura itu sekarang per ruangan boleh 2 orang, betul Ibu ya kalau nggak salah ya? 2-3. 2-3 ya. Oke. Jadi bagi teman-teman yang mau mampir ke kantor, silahkan buat appointment dulu ya. Terus nanti kita atur waktu, silahkan mampir ya. Untuk alamat kantor silahkan cek di website. Nah, tadi ada yang nanya, tidak ada nomor teleponnya, langsung kontak saya ya, atau masuk ke komunitas, saya kasih nomor adminnya ya. Tapi syaratnya kalau datang ke kantor harus foto untuk dikasih lihat ke yang lain. Ya, oke, baik. Bu Yuli, ada next question nih. Mungkin kita 2 or 3 more questions kali ya Bu ya, then we'll call it a day. Oke.
Ibu Yuli, apakah ada rencana ekspansi negara lainnya bagi Nagaya ke depannya selain Singapura dan Korea Selatan? Sebenarnya biar sebelum kasus Cina agak mengkontrol soal koin ya, kita sebenarnya udah mau ke China. Sebenarnya kalau kita masuk China itu dalam arti nggak sampai setahun mungkin daya kita udah habis istilahnya. Cuman berhubung COVID, kita nggak bisa ke sana, itu satu. Kedua, sekarang ini China juga agak ketat untuk urusan koin. Jadi kita masih lihat situasi ya ke depannya. Tapi yang pasti Vietnam udah siap. Dari dulu Filipina udah siap. Cuman kita belum bisa ke sana untuk membuka market kita. Karena kan kita butuh menunjukkan satu kayak seperti orang kepercayaan Nagaya kan untuk membuka market, untuk siapin kantor. Ini karena semuanya itu karena COVID aja sebenarnya. Kalau ini istilahnya mudah-mudahan tahun depan udah pada buka, udah pada mau negara masing-masing udah memperbolehkan traveling, maksudnya COVID ini udah dianggap suatu penyakit kayak flu, kita pasti akan segera buka Vietnam, Filipina, Malaysia, itu udah pasti. Malah kita akan siapkan kantor untuk perwakilan di sana juga semua. Orang-orangnya sudah siap. Wow, oke, berarti Vietnam, China, dan Filipina sih Bu ya? Yes, Malaysia juga. Malaysia juga ya. Mereka orangnya sudah siap, cuman sekarang kan kita butuh di sana setup, kita butuh lihat kantornya, kita butuh cari lokasinya, bankingnya, untuk urusan banknya semua kita harus siapkan. Karena kan sekarang founder kita nggak bisa datang, kita nggak bisa do nothing. Jadi kita istilahnya just wait, cuma nunggu aja. Ya, betul. Jadi ya memang gara-gara COVID ini ya Bu ya. Kalau tadinya mungkin ya COVID itu nggak ada ya kita mungkin per sekarang mungkin Nagaya sudah habis kali ya. Sudah habis 50 juta ya, 45 juta sorry. Oke. Bu Yuli, pertanyaan mungkin one or two last questions ya Bu ya. Ini pertanyaan yang agak kesannya memotivasi sih Bu. Ibu Yuli, apa motivasi bagi kami para wanita yang ingin sukses di Nagaya? Saya selalu bilang sama orang-orang Singapura ya, anti-anti ya, mereka udah tua. Kalau di Indonesia beda ceritanya ya. Kalau di sini kan mereka suka ikut beli apa? Kalau di Indonesia tuh nomor tuh loh, judi nomor. Apa sih namanya? Togel ya. Oke. Nah, jadi saya bilang daripada kamu tiap hari, tiap minggu nyumbang di situ nggak pasti punya. Kamu beli aja Naga, itu sama juga seperti tabungan kamu. Karena itu nanti makin hari kan makin banyak. Ya itulah uang untuk kamu pensiun atau suatu waktu setelah 2 tahun, 3 tahun. Kamu akan lihat ternyata itu menghasilkan daripada kamu beli toh ya belum tentu dapat. Istilahnya kita perempuan itu harus pandailah untuk menyisihkan uang untuk simpanan kita di hari tua. Suami nggak perlu tahu. Jadi simpan Nagaya itu aman. Kalau simpan di bank, suaminya mesti tahu pas dia lihat buku bank kita. Oh, kamu banyak duit ya katanya. Ya, jadi ya suami nggak perlu tahu, bahkan ya mungkin ya mendukung saja ya Bu ya berarti ya. Tapi doesn't mean that we cannot do it. Ya. Kalau dia percaya, why not? Tapi kadang ada suami juga yang nggak gitu mengerti kan. Mereka kadang nggak tahu ya, kita juga simpan aja. Toh itu untuk hari tua kita. Just seperti tabungan untuk kita masa tuanya lah, masa depan lah istilahnya. Oke, berarti ya kita melihat Nagaya ini sebagai aset ya Bu ya. Aset kita untuk hari tua, ya. Oke, dan baik. Itu aset yang pasti. Jadi nggak perlu mencari-cari yang lain lagi. Yang lain banyak menjanjikan, tapi apa iya? Yakin. Ya. Oke. Bu Yuli, any last message untuk para pengunjung kita dari Indonesia, Bu? Pokoknya kita yakin Nagaya itu akan mencapai apa yang kita targetkan. Kita kerja keras ke situ. We work hard to achieve our dream, untuk mimpi kita. Kita tidak menjual mimpi. Kita masing-masing punya mimpi. Seperti yang tadi ada chat yang bilang mau untuk jalan-jalan, mau untuk
membahagiakan keluarga, mau mungkin untuk naik haji, saya pun mau untuk berkeliling dunia dalam 90 hari. Istilahnya kan begitu, ya kan? Kita kerja keras, kita mewujudkan mimpi itu dengan sharing ke teman-teman kita. Kita juga mau mereka juga bisa mempunyai mimpi yang sama, ya, untuk bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan. Oke. Berarti kita semua orang pasti punya impian ya. Pertanyaannya, what are we gonna do about it? Yes. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Bu Yuli sudah hadir hari ini ya, sudah berbagi kepada teman-teman. Mudah-mudahan Bu ya, kita bisa sering-sering ketemu Bu Yuli di sesi-sesi kita Bu. Dan mudah-mudahan kita bisa secepatnya ya Bu ya, bisa berjumpa di Singapura as soon as Singapore opens. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Yuli. Mungkin sebelum kita tutup sesi hari ini, saya ada sedikit announcement ya bagi teman-teman ya. Oke, teman-teman, bagi Anda yang sudah menyaksikan ya, inilah Bu Yuli Yolanda ya, co-founder dan COO dari Nagaya Technologies. Nah, kita hari Senin ini akan ada sesi juga dengan manajemen lainnya, yaitu Pak Yohanes Chandra. Ya, hari Senin itu beliau kan banyak teman-teman yang punya pertanyaan ya tentang Nagaya, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Nah, itu akan dijawab secara live oleh beliau hari Senin. Tunggu flyernya. Ya, flyernya akan muncul. Mari kita bertemu di sana. Ya, jangan lupa untuk join di komunitas dan juga di channel resmi ya. Karena di situ kita bisa berinteraksi dan Anda bisa tahu lebih lanjut mengenai Nagaya. Bu Yuli, kita sesi foto bareng dulu Bu sebelum kita tutup hari ini. Oke, baik ya. Teman-teman silahkan dibuka kameranya ya. Oke. Konon katanya ya, yang ikut sesi foto bareng ini didoakan Nagayanya jadi banyak. Harus nambah banyak. Harus nambah banyak ya. Oke, baik. Halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, thank you. Halaman pertama, halaman kedua silakan standby. Oke, baik. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Yuli atas kehadirannya hari ini ya, berbagi kepada teman-teman kita hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi secepatnya ya Bu ya di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih banyak ya para pemegang Nagaya dari hari ini yang hadir dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Taiwan, terus kemudian mana lagi nih, Philippines, Hong Kong, dan Abu Dhabi ya. Kita ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Selamat malam, sehat selalu, sukses selalu, salam Nagaya. Selamat malam.